Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, kita berjumpa kembali ya. Kali ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang melontar ya. Kebetulan dari beberapa hari ini sudah saya tunggu-tunggu ya, dari awal saya ngupload video satu pertanyaan ya, alhamdulillah sampai sekarang ya masih satu pertanyaan. Artinya perkuliahan kita ini walaupun sudah bisa daring tapi belum efektif ya, nggak masalah lah ya, ini karena masih tahap awal ya. Mudah-mudahan nanti wabah ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul lagi sehingga suasananya akan berbeda daripada kuliah daring ya, yang kita tidak bisa bertatap muka langsung. Baik, pertanyaan ini dilontarkan oleh channel Sifana Fatin ya. Saya cari-cari Sifana Fatin itu siapa. Ternyata di bawah komen di atas komen sebelumnya itu sudah menyebutkan nama ya, yaitu dari saudari Siti Mutafiah ya. Satu pertanyaan, tapi pertanyaan itu mengandung dua pertanyaan. Jadi satu pertanyaan sekaligus harus menjawab ya dua pertanyaan langsung. Yang pertama, bagaimana cara bersikap netral jika yang kita hadapi tidak sejalan dengan pemikiran kita. Yang kedua, bagaimana cara mensikapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak menerima sikap netral kita ya. Saya akan menjawab yang pertama dulu, yaitu bagaimana cara bersikap netral jika yang kita hadapi tidak sejalan dengan pemikiran kita. Jawabannya yang pertama ya, Anda harus meragukan dulu ya semua yang masuk ke dalam pikiran Anda, karena memang lingkungan yang Anda hadapi itu ya satu dengan orang lain ya, satu sama lain itu pemikirannya akan berbeda-beda, kecondongannya akan berbeda-beda, terus kemudian kepentingannya akan berbeda-beda. Makanya Anda harus meragukan semua itu dulu ya, baik yang menurut Anda benar dan yang menurut Anda salah. Anda harus pandai-pandai memverifikasi itu ya. Jika Anda tidak meragukan semuanya ya, Anda akan terbawa oleh salah seorang daripada mereka yang memiliki kecondongan dan kepentingan. Makanya satu, harus diragukan semua, yang baik atau yang tidak baik. Ilustrasinya apa? Ilustrasinya yang dikatakan Descartes itu, karena kita masih membahas tentang Descartes ini ya, bahwa ada sekeranjang apel, Anda harus memilah apel itu, terus kemudian apel yang busuk harus dibuang ya, apel yang baik baru kita ambil ya, melalui ya verifikasi dan analisis. Baru Anda bisa menyimpulkan Anda mau ke arah mana ya, karena Anda pada posisi itu netral ya, tidak memiliki kepentingan ya, Anda tidak memiliki kecondongan ya. Ya, harus netral dulu, netral ya, meragukan semua yang masuk ke dalam pikiran Anda, yang pertama. Yang kedua ya, Anda harus menjadi berani ya. Berani dalam artian bukan Anda melawan, tidak, tapi Anda berani mengambil resiko atas semuanya ya. Karena kalau Anda bersikap netral, terus kemudian Anda tidak berpihak salah satu ya, Anda harus pertama siap dikritik ya. Dikritik dari orang-orang sekitar yang memang Anda tidak sejalan dengannya, yang pertama ya. Selain dikritik
ya Anda siap dibenci, ya, siap dibenci, dan itu harus Anda abaikan, ya. Siap dibenci, ya, terus siap dicaci, ya. Anda harus abaikan semua itu, karena memang jangankan Anda menghadapi beberapa orang di lingkungan Anda yang memang tidak sejalan pemikiran dengan Anda dengan satu orang, ya, dengan anak Anda, dengan suami Anda, dengan, ya, mertua Anda, yaitu antara satu kepala dengan kepala yang lain itu mesti mempunyai pemikiran dan sudut pandang yang berbeda, ya. Kalau Anda tidak bisa bersikap netral, terus kemudian Anda takut, ya, menjadi orang yang tidak berani, ya, maka Anda akan terbawa, ya, walaupun dengan terpaksa. Yang selanjutnya, abaikan hal-hal yang menyakitkan selama tidak terlalu melanggar hukum, ya. Jadi kelebihan orang Indonesia, kalau saya mengatakan kekurangan orang Indonesia itu adalah di budaya pekewuh kita, ya, budaya dari rasa tidak enak kita, ya. Kalau kata kawan saya, karena orang Indonesia itu kebanyakan makan yang menggunakan perasa, maka kita sangat perasa sekali, ya. Dikit-dikit dimasukkan ke hati, dikit-dikit kemasukan ke hati. Cobalah yang seperti itu harus kita minimalisir, ya. Karena apa? Kalau mengatakan kebenaran itu tidak ada kata-kata pekewuh, tidak ada kata-kata tidak enak. Bagus Anda katakan bagus, tidak bagus Anda tidak katakan itu tidak bagus. Jangan sampai itu tidak bagus tapi Anda katakan bagus, sementara itu akan bertentangan dengan ideologi Anda atau bertentangan dengan apa yang menjadi kebiasaan Anda, ya. Walaupun kita tetap butuh masukan dari mereka, tapi ya minimal Anda harus bersikap netral, jangan sampai terbawa dulu. Kalau Anda sudah terbawa, ya Anda akan terbawa terus dengan ketidakenakan itu tadi, ya. Yang selanjutnya, mantapkan tujuan hidup Anda, ya. Jadi tujuan hidup Anda itu tidak hanya Anda mengikuti apa yang orang lain inginkan, ya. Tujuan hidup Anda itu adalah mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Kalau manusia itu mesti memiliki kepentingan, sementara Tuhan itu ketika tujuan hidup Anda itu untuk Tuhan, maka Anda tidak akan mengikuti orang yang memiliki kepentingan. Tuhan itu mengajak baik Anda itu tidak untuk kepentingan Anda sendiri, tidak untuk kepentingan Tuhan sendiri, tapi bahkan itu adalah untuk kepentingan Anda sendiri, ya. Makanya sikap netral ini sangat luar biasa beratnya, ya. Butuh keberanian, butuh siap mental, siap dikritik, ya, siap dibenci, ya, siap dicaci. Itu jawaban yang pertama, ya, dari bagaimana cara bersikap netral jika kita menghadapi orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran kita, ya. Karena masing-masing kepala, ya, sekali lagi punya isi masing-masing. Kalau kita selalu mengikuti apa yang orang lain atau lingkungan kita katakan, ya kita akan bingung sendiri. Makanya disinilah butuh ideologi, ya. Ideologi Anda itu, ya, tertata. Yang jelas Anda ingin menjadi orang yang baik, gitu saja. Terus yang kedua, bagaimana cara mensikapi orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak menerima sikap netral kita, ya. Ya, sekali lagi Anda belajar filsafat ini ada dua, ya. Ada dua yang hasilnya menghasilkan dua tujuan pembelajaran, ya. Yang pertama Anda menjadi seorang filosof, yang kedua Anda menjadi seorang ahli filsafat.
Kalau Anda bedanya apa? Kalau Anda menjadi seorang ahli filsafat ya, Anda akan bisa menjawab segala pertanyaan yang Anda hadapi. Ya, itu ahli filsafat ya. Karena memang kecerdasan itu luar biasa, butuh pengalaman ya, butuh banyak baca buku ya, butuh banyak pengetahuan ya, yang memang semua ini harus terintegrasi. Tapi seorang filosof itu adalah orang yang bisa menjawab ya segala sesuatu, tapi dia tahu kapan bisa menjawab, kapan harus menjawab dan kapan harus tidak menjawab. Ya. Kiat-kiatnya paling tidak ada 3 ya, yang sudah saya tulis ini dari pertanyaan-pertanyaan itu ya. Yang pertama adalah Anda harus selalu belajar melihat dari 2 sudut pandang yang berbeda. Ya. Sudut pandang orang yang berkepentingan dengan sudut pandang orang yang anti daripada itu. Keduanya harus Anda cari, Anda teliti. Ya. Kalau dia orang yang berkepentingan, maka dia akan berbicara yang baik-baik. Kalau dia yang tidak berkepentingan, dia akan berbicara yang buruk-buruk. Makanya ini harus Anda teliti betul. Ya. Orang ini mempunyai kepentingan atau tidak. Yang pertama itu. Yang kedua, Anda harus bisa menerima masukan, ya, kritik, ya, cemooh ya, penolakan dari argumen-argumen orang lain ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa Anda harus menghilangkan perasaan tidak enak, perasaan bekewuh ya, untuk menjadi seorang filosof ya. Menjawab segala sesuatunya itu tidak spontanitas ya. Itu harus Anda pikirkan ya, harus Anda teliti betul ya. Menjawab ini bukan menjawab satu pertanyaan terus Anda jawab, tidak, tapi menjawab apa yang orang lain katakan, ini kebenarannya bisa diterima atau tidak, ini kebenarannya terbukti atau tidak. Karena ya lingkungan Anda, kalau Anda dalam pertanyaan Anda itu sudah saya baca, Anda berada pada lingkungan yang tidak netral. Ya, makanya harus kita verifikasi dulu. Ya, itu ya, terima masukan dari orang lain ya. Kita tampung saja. Kritikan dari orang lain ya, kita jangan gampang tersinggung ya. Cemoohan dari orang lain ya, kita biarkan saja ya. Penolakan dari orang lain ya nggak masalah, orang menolak karena memang dari apa yang kita lakukan itu ya, kalau nggak sesuai dengan mereka ya bodoh-bodoh amat gitu. Toh mereka selama ini tidak tidak mengetahui apa isi hati kita kok. Ya, argumen-argumen orang lain yang masuk dalam diri kita ya sudah, anggap saja angin lalu. Ya, kalau dia tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda harus belajar memilah lingkungan yang baik. Ya, jadi proses perkembangan manusia ya, bukan berarti kalau kita sudah berumur kita tidak berkembang. Pikiran kita tetap berkembang. Itu yang mempengaruhi itu ya 2 ya. Yang pertama hereditas ya, atau faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi karakter kita ya, perkembangan kita ya, kecerdasan kita, kecerdasan emosional kita. Jadi kalau Anda terbiasa memilih lingkungan yang tidak baik ya, maka secara otomatis itu akan terekam dalam memori Anda dan Anda akan mengikuti ya perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak baik itu. Tapi kalau Anda terbiasa ya memilih lingkungan yang baik ya, Anda akan
terbawa oleh lingkungan-lingkungan yang baik itu, ya. Dan itu adalah salah satu solusi daripada permasalahan yang Anda miliki, ya. Jadi ya pilihlah sekarang, ya, pilihlah jalan yang terbaik, ya. Terus kemudian pilihlah kawan-kawan yang terbaik, ya. Kawan yang terbaik itu bukan berarti kawan yang berbicara jujur dan apa ada. Kawan yang baik itu adalah kawan yang dapat berbicara jujur dan apa adanya, ya. Bukan kawan-kawan yang setiap hari hanya memuji Anda. Ya, itu belum tentu kawan Anda yang setiap hari memuji Anda, membuat Anda senang, ya. Terus kemudian berbicara halus terhadap Anda, itu adalah orang yang baik, itu belum tentu. Karena orang yang baik, teman yang baik itu berbicara apa adanya. Jangan-jangan ketika dia berada di depan Anda, kalau orang dia tidak baik, berbicara baik, tapi di belakang Anda dia berbicara tidak baik. Tapi kalau orang yang baik itu di depan Anda bicara A, di belakang Anda juga berbicara A, ya. Di depan Anda berbicara baik, di belakang Anda berbicara baik. Atau bahkan orang baik biasanya di depan Anda berbicara menyakitkan, di belakang Anda berbicara baik, ya. Atau minimal dia tidak membicarakan Anda. Itu kata-kata bijak, ya, yang saya peroleh, ya, dari seorang filsuf, ya.